Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa kabar? Semoga semua Bapak Ibu, saudara-saudari dalam keadaan yang sehat-sehat.
Walaupun cuaca saat ini mungkin tidak mendukung, hujan, kadang panas, tapi saya berharap bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh tetap sehat, tetap semangat menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, sebentar lagi kita akan mengikuti acara doa malam bersamamu Bapa. Kiranya boleh semakin menguatkan kita, boleh semakin memberikan pengharapan buat kita, menyegarkan diri kita. Saya ingin bertanya, apakah suara kami yang ada di sini sudah terdengar dengan jelas? Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh menuliskan komen jika suara kami tidak begitu jelas. Shalom buat yang baru join, yang baru masuk ke doa malam bersamamu Bapa. Kita sebentar lagi akan memulai doa malam ini. Kita bersama-sama, kita mau memuji, menyembah Tuhan, dan tentunya mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Ya, terima kasih untuk respon Bapak, Ibu, saudara-saudari. Biarlah kita akan siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan yang berada dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan buat kami setiap hari ya Tuhan. Bapa, di tengah keadaan yang tidak serba menentu ini Tuhan, Engkau selalu menguatkan kami, Engkau selalu mengasihi kami ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami datang untuk berdoa bersama Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan doa malam ini ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Engkau berkati setiap alat yang kami pakai Tuhan, setiap alat-alat yang kami gunakan Tuhan, sehingga boleh kami pakai untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyembah dan memuji Engkau saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, masih tahun baru, masih awal tahun, masih Januari. Kita kadang pengen ya, sudah 2021 nih. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Tapi saya percaya bahwa kita masih dikasihi Tuhan. Kita dikasihi Tuhan. Kita disayangi Tuhan. Mungkin ada beberapa Bapak, Ibu, saudara-saudara yang merasa, hidupku lo masih sama aja. Aku lo belum dapat pekerjaan, keluargaku berantakan, pekerjaanku berantakan. Yang saya mau katakan bahwa Tuhan mengasihi kita dalam keadaan apapun. Tuhan menyayangi kita. Ya, Tuhan mengasihi dan menyayangi kita, karena kita begitu berharga bagi Tuhan kita. Mari kita mau memuji dan menyembah Tuhan, karena kita berharga di hadapan Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia cipta
menyanyikan lagu ini dari awal. Hidupku berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakanku, Dia ciptakanku seturut gambarnya. Sungguh terlalu indahku bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang tergulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang.
firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Penatua Dio Bastiawan. Selamat malam, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak, dengan jelas. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, juga Ineke dan saudara Otniel di sana. Mari kita bersama berdoa untuk mempersiapkan hati merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau kami hidup kami ini hanya milik Tuhan, dan kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dialah itu yang kami gaungkan selalu di dalam hari-hari kami. Dan di dalam waktu ini Tuhan, biarlah kami sejenak berteduh bersama dengan Tuhan di dalam seluruh keterbatasan kami, di dalam seluruh kegundahan kami. Hidup kami ini masih milik Tuhan, dan kami ingin mendapatkan energi kami kembali daripada Engkau, dari Engkau, Sang Empunya kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan bersama kami dari pembacaan Injil yang kami baca pada malam hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita untuk membuka bagian dari firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal 5 ayat 2 sampai 9. Injil Yohanes, pasal 5 ayat 2 sampai 9. Saya bacakan untuk kita sekalian. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaringlah di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia padanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus melewati daerah kota di mana di situ ada kolam bernama Bethesda, di mana orang-orang sakit berkumpul di situ mengharapkan kesembuhan dari cerita yang mereka percaya bahwa kolam itu menghadirkan kesembuhan untuk mereka. Banyak orang yang ada di situ. Tapi dari sekian banyak orang yang mengharapkan pertolongan itu, yang bisa masuk ke dalam kolam itu, Tuhan melihat satu orang yang di sana bukan sehari 2 hari. Yang sakitnya bukan sehari 2 hari atau seminggu saja. Tapi sudah 38 tahun dia sakit. Dan Tuhan melihat orang itu, menghampiri orang itu, dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara-saudara melihat hal ini, ketika banyak orang ada di situ, dengan seluruh kemampuannya mengharapkan bisa berangkat untuk masuk ke kolam itu, tetapi Tuhan melihat seseorang yang tidak berdaya sama sekali. Dia tetap ada di situ, masih mengharapkan kesembuhan. Tetapi lihat pesimisnya begitu luar biasa, Bapak. Tetapi Tuhan melihat orang yang seperti itu. Orang yang sudah 38 tahun sakit. Saudara-saudara yang terkasih,
Kita melihat orang ini begitu tidak punya pilihan. Rasanya tidak punya pilihan lagi selain ada di situ. Dan bahkan ketika Tuhan bertemu dengan orang itu, Tuhan Yesus menawarkan, apakah kau mau sembuh? Tapi orang itu tidak langsung berkata, iya Tuhan aku ingin sembuh. Tetapi orang itu masih ragu-ragu, saudara. Karena betul-betul pesimis, 38 tahun bukan waktu yang sebentar untuk dia untuk mengalami sakit penyakit itu. Pada ayat 7 dia katakan seperti ini, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Kalau airnya mulai goncang, karena mereka percaya kalau air mulai goncang berarti di situ ada mujizat yang akan terjadi. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lihat saudara-saudara, bahwa ketidakberdayaan seseorang mengalaminya bertahun-tahun, sekian lamanya, membuat dirinya pesimis, sangat pesimis. Karena dia lihat orang lain bisa melakukan itu, tapi dia tidak bisa melakukan itu. Ketika seseorang datang menawarkan bantuan, pertolongan, bahkan Yesus menawarkan sebuah mujizat, dia tidak mampu berkata, ya saya mau. Karena sungguh pesimis melihat dirinya, yang tidak mampu, jalan saja tidak mampu, untuk meraih kolam itu. Saudara-saudara, akhir-akhir ini banyak berita di sosial media, di awal tahun, mungkin di media televisi juga. Hari-hari kita mungkin dipenuhi dengan berita-berita bencana yang hadir di awal tahun. Banjir, gempa bumi, tragedi, kecelakaan, dan sebagainya. Baru di awal tahun, Bapak Ibu. Maka beberapa orang yang bertemu dengan saya baru di awal tahun ya, kita sudah mengalami itu. Maka hal ini secara tidak langsung menimbulkan pesimisme dalam diri. Hati yang mulai kuat ketika tahun baru kita mau menyatakan kita mau melangkah dengan berbagai resolusi, dengan berbagai tekad, lalu diruntuhkan dengan hal-hal yang kita konsumsi sehari-hari melihat berita-berita tersebut. Saudara-saudara, banyak orang yang juga mengalami terganggu dengan berita-berita, terganggu dengan kabar-kabar yang tidak menyenangkan di telinga maupun di mata. Saudara-saudara, di dalam kelemahan tersebut, Yesus justru datang kepada kita. Mungkin hal-hal yang membuat kita pesimis, mungkin hal-hal yang membuat kita merasa bahwa kita tidak bisa lagi melangkah karena kondisi kita semakin memburuk. Hal itu membutakan mata kita, memburamkan kacamata pandang kita terhadap Tuhan yang sebenarnya ada di hadapan kita. Yesus sudah ada di hadapan kita, seperti orang yang sakit 38 tahun itu. Yesus sudah ada di hadapannya. Yesus bukan hanya memanggil dia, tapi ada di hadapannya. Yesus bertatap muka langsung dengannya. 4 mata menawarkan, apakah engkau mau sembuh? Saudara-saudara, apakah saat ini setiap berita yang kita dengar, kabar-kabar buruk, pengalaman seharian kita, usaha kita yang tidak selalu mungkin merangkak naik atau bagus, apakah itu memburamkan mata kita? Apakah itu membuat kita tidak melihat bahwa sebenarnya Tuhan menghampiri kita dan ada di depan kita? Nyata sungguh, bicara 4 mata dengan kita. Menguatkan kita bahwa Tuhan mengatakan, aku ada di depanmu. Dan berkata bahwa, maukah engkau sembuh? Tuhan tidak kurang-kurang anugerah untuk kita. Tuhan tidak kurang-kurangnya mengasihi kita. Tuhan tidak kurang-kurangnya menawarkan banyak hal yang membuat kita maju dan tetap melangkah. Saudara-saudara, ketika kita mencermati kembali, menemukan kembali Tuhan, bahwa Tuhan ada di hadapan kita. Bukan hanya di samping kita, tetapi ada di hadapan kita. Maka kita pun yakin, seperti orang yang sakit ini, bahwa kita mampu melangkah. Seperti perkataan Tuhan yang meyakinkan kita, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bawa seluruh hal yang
engkau miliki dalam hidup ini, yang mampu menolong engkau bertahan sampai sekarang ini. Dan berjalanlah. Perkataan Tuhan itu begitu kuat. Ketika kita lihat di hadapan kita betul-betul Tuhan yang bicara kepada kita. Maka sekarang ini saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan menghampiri kita di dalam seluruh ketidakmampuan kita. Di dalam seluruh kelemahan kita. Bukan orang yang kuat saja yang dihampiri Tuhan. Bukan orang yang mampu saja yang dihampiri Tuhan. Tetapi pertama-tama Tuhan menghampiri kita. Yang mungkin sudah bukan sehari dua hari mengalami hal-hal yang jatuh bangun. Tapi mungkin sejauh lama kita mengalami hal itu, Tuhan melirik kita dan datang kepada kita. Ada di hadapan kita. Saudara-saudara, seperti perkataan Bunda Teresa, hari yang lalu sudah berlalu. Hari depan belum tentu terjadi. Tetapi kita punya hari ini. Kita punya hari ini. Maka mulailah hari ini. Mulai kembali dari hari ini. Saudara-saudara, kalau sekarang ini kita merasa tidak mampu untuk melangkah ke depan, saat ini mungkin kita merasa tidak sedang pede untuk jalan kembali ke depan dengan berbagai macam kabar yang kita dengar. Saudara, lihatlah kembali Tuhan yang mengajakmu untuk sembuh, untuk pulih, mengajak dunia ini untuk kembali pulih. Dengan apa, saudara-saudara? Ingat ajakan Yesus, bangkitlah, bangunlah, angkatlah tilahmu, dan tetaplah berjalan. Karena di jalan itu, kita tidak sendiri, kita bersama Tuhan. Tuhan yang mengajaknya. Mujizat itu nyata, Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang menguatkan kita untuk bisa berjalan. Hari ini adalah hadiah untuk kita. Presence, hadiah untuk kita. Berjumpa terus-menerus dengan Tuhan. Menemukan kekuatan lagi. Dan berjalan kembali. Selamat berjalan kembali bersama dengan Tuhan yang selalu meyakinkan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Barangkali hari ini Tuhan, kami merasa bahwa kami tak yakin untuk melangkah dan memulai usaha kami kembali. Tuhan, kami mengaku sungguh kelemahan kami. Sebagai seorang manusia yang bisa jatuh bangun. Bahwa waktu yang tidak begitu jelas ini membuat kami ragu. Tapi Tuhan tolong, biarkanlah kami, izinkanlah kami, sekali lagi, untuk melihat Engkau, yang sesungguhnya ada di hadapan kami. Engkau sumber kuat kami. Engkau sumber energi kami. Engkau sumber keyakinan kami untuk tetap menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan sukacita dan kegembiraan karena Tuhan melihat kami dengan penuh kasih. Terima kasih ya Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan kembali berdoa dan mengingat saudara-saudara kita yang sekarang ini di dalam kelemahan. Mari kita bersama memejamkan mata dimanapun Bapak Ibu berada. Mungkin Bapak Ibu bisa sejenak meletakkan handphone saudara dan mendengarkan dan juga ikut berdoa bersama-sama dengan kami sekarang ini. Mari kita berteduh, memejamkan mata dan berdoa. Saat ini, saudara-saudara, ingatlah setiap orang yang sedang sakit, sedang ada di dalam perawatan. Ingatlah setiap orang yang mungkin kita kenal. Ingatlah setiap orang yang mungkin kita tahu siapa orang itu yang sedang di dalam perawatan, di dalam sakit, berjuang bersama di dalam penyakitnya. Kita mengingat Ibu Lala yang sedang dalam perawatan di rumah sakit.
Kita mengingat Saudara Alden, putra dari Pendeta Wahyu Pramudia. Kita mengingat setiap orang yang masih ada di dalam perawatan karena COVID-19 dan sakit penyakit yang lain. Doakanlah mereka, saudara-saudara. Di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kami percayakan saudara-saudara kami yang lemah secara fisik, yang berjuang di atas penyakit-penyakitnya. Dengan cinta kasih Tuhan dan setiap orang yang mengasihinya, mereka mendapat kekuatan dan sukacita dan damai sejahtera, kesembuhan daripada Tuhan. Di dalam Kristus kami mohon. Saudara-saudara, saat ini ingatlah saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana alam, baik itu di Kalimantan Selatan, di Sulawesi, dan juga setiap orang yang tengah berduka karena kecelakaan. Ingatlah mereka dan doakanlah mereka saat ini. Di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kami percaya kasih-Mu merangkul mereka yang berduka, mereka yang kebingungan, mereka yang sedang berjuang untuk bertahan di dalam bencana alam yang mereka alami. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk tetap bertahan dan memulai kembali kehidupan. Di dalam Kristus Yesus kami mohon. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini sampaikanlah setiap hal yang menjadi pergumulan kita. Mungkin hanya saudara dan Tuhan yang tahu pergumulan ini. Biarlah kita sampaikan itu semua dengan terbuka di hadapan Tuhan. Mohonkan Tuhan menolong kita. Di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kami sampaikan seluruh pergumulan kami di hadapan Engkau. Mungkin hanya kami dan Tuhan yang tahu, tetapi Tuhan tidak tinggal diam di balik seluruh persoalan kami. Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengasihi keluarga kami, Tuhan mengasihi orang-orang yang kami kasihi. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan cinta kasih Tuhan yang memampukan kami untuk melangkah. Dan kiranya Tuhan, kami melangkah dengan berkat Tuhan.
dan penyertaan Tuhan yang kami imani bersama. Kiranya segala tantangan hidup kami membuat kami lebih dekat dengan salib Kristus. Kiranya permasalahan hidup kami menunjukkan bahwa Engkau membutuhkan Kristus. Kiranya seluruh hidup kami membuktikan bahwa Allah itu baik. Dan kiranya kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai langkah hidup kita saat ini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, saya kembalikan lagi ke Saudari Ineke. Ya, terima kasih untuk penonton radio sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti malam bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kami mengingatkan terus bahwa selalu terkoneksi dengan kami, dengan GKI Ngage, selalu memiliki kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh GKI Ngage, sehingga setiap kita boleh selalu dikuatkan, selalu dalam pengharapan, karena Tuhan selalu mengasihi kita. Dan tidak lupa juga untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak yang usia remaja ataupun pemuda, bisa diajak untuk ikut acara NYC, yaitu CFH, Cangkruk from Home, yang diadakan besok Jumat pukul 7 di IG NYC dan PKI Datangkan. Ya, sekali lagi terima kasih untuk penonton radio. Saya dan juga Otnia yang di sini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati, saudara-saudara.